Wah, keren nih. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Baik Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan kami khususnya di podcast Onike Leilogo Berbagi kali ini. Kami sekarang berada di Desa Tesbatan. Tesbatan ini ada di Kecamatan Amarasi ya. Itu kalau kita mau ada namanya Bendungan Tesbatan atau air terjun Tesbatan, itu lewat sini nih ya. Nah, kami ini ada di salah satu kelompok tani namanya kelompok pemula. Jadi bukan hanya sekedar kelas pemula, tapi namanya juga kelompok pemula. Nah, ketua kelompoknya ada bersama kami di sini Pak Alexander Muni ya. Kemudian ada Bapak Hamsa Mas Neno. Oh, Mas Neno. Kemudian Bapak Tamrin. Kemudian Bapak Jamaludin. Ini adalah hanya 4 orang dari sekian banyak. Ada berapa kalau anggota Bapak? 19. Dari 19 anggota kelompok ini ada 4 yang hadir karena keempat Bapak atau anggota kelompok ini yang memelihara ternak sapi itu untuk pembibitan. Nah, tujuan kegiatan kami ke sini adalah untuk pendampingan dan pengujian penerapan pembibitan ternak sapi Bali. Nah, kami sudah ada bersama-sama, kami sudah melakukan pendekatan pertama dengan BPP Tesbatan, dengan Pak Mesri, kemudian menunjuk kelompok tani ini sebagai petani kooperator kami di sini. Nah, tapi karena bapak-bapak ini juga karena memelihara sapi, sebagai dukungan kami juga memberikan beberapa sedikit ya untuk ada benih Lamtoro Taramba. Mari kita ambil dulu. Ada benih Lamtoro Taramba, ada stek untuk rumput gajah. Ini semua pakan. Kami sengaja memberikan ini, sebetulnya kami berikan ini untuk 5 kelompok yang kemarin kami hadirkan dalam pertemuan. Tapi dan ini kami sudah titipkan di sini, nanti ke-5 kelompok ini akan kembangkan ya. Kemudian juga untuk BPP Tesbatan dan BPP di Amarasi Timur juga ya. Semua ini juga bisa diberikan supaya bisa mendukung usaha peternakan yang ada di sini. Nah, seperti apa sebetulnya ini rumput ini? Mungkin Pak Dion, jelaskan dulu sedikit. Ini sebetulnya rumput gajah yang sudah biasa mereka kenal. Diperbaiki mutu, terutama dari sisi nilai gizinya. Jadi ini rumput gajah, terus yang dulunya mungkin protein kasarnya sedikit lebih di bawah. Kurang lebih mungkin sekitar 9-10%. Tapi kalau yang ini sudah nilai protein kasarnya sudah 13,8, hampir 14%. Jadi ini dari sisi produksi bagus, tahan terhadap pemangkasan berulang, terus tingginya cukup tinggi, dia tanaman yang cukup tinggi, kurang lebih 3-4 meter tinggi tanamannya. Tapi kalau lebih bagus, pangkas dia sebelum berbunga. Jadi ya untuk supaya nilai gizinya bagus, dipangkas sebelum berbunga. Sehingga batangnya dengan daunnya bisa dipakai semua. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya dijadikan bibit untuk pengembangan saja. Ya. Itu kan bisa dibagi 2 nanti untuk bisa dapat 2 stek ya. Satu stek ini bisa dapat satu batang ini bisa dibagi 2 stek. Nah. Jadi setiap lubang tanam bisa 2-3 stek per lubang. Oke. Jarak tanam antar lubang 1 meter sudah cukup. Iya. Dan ini diharapkan dan di pengembangan dulu mungkin dari beberapa dulu dari anggota kelompok, kalau sudah berkembang bagus, dia sudah menghasilkan anakan lagi dan tinggi, bisa lagi dibagi ke anggota kelompok yang lain ya Bapak ya. Kemudian yang ini adalah Lamtoro Taramba. Saya kira ini Lamtoro Taramba sudah sangat-sangat terkenal ya di Indonesia. Saya bilang begitu karena ini sudah banyak yang menggunakan ini, yang meminta untuk pengembangan ini di berbagai provinsi di Indonesia.
bahkan sampai ke Dili, Timor Leste. Dan ini memang petani di sini juga sudah mengenal ini, pernah mengenal ini, tapi belum dikembangkan secara baik karena mereka masih mengharapkan lam toro lokal. Jadi toro taramba ini lebih tahan kutu loncat ya Bapak, tahan kekeringan, ya, tahan pemangkasan, ya, dipangkas beberapa kali juga dia tetap akan menghasilkan daun yang baik, ya, seperti itu. Jadi lam toro taramba ini bisa juga dikembangkan nanti secara nanti dikoker, ya, dikokeran. Kemudian nanti awal musim hujan sudah bisa dipindah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa berkembang karena tapi diusahakan dia tetap menghasilkan biji murni karena begini, kalau orang sudah melihat perkembangan orang akan meminta untuk mengembangkannya. Seperti itu. Satu yang Ibu Nika sampaikan itu legum dalam bentuk pohon. Pohon. Ya, ini legum pohon ya. Kalau ini legumnya legum rambat. Legum yang merambat, dia tidak dalam tegak seperti pohon. Nah, ini produksinya cukup baik. Dia tumbuhnya gampang, kemampuan dia menjalar itu sangat tinggi. Kalau dia dapat pohon di mana, dia akan rambat ke atas. Kalau dia merambat ke atas, biasanya menghasilkan produksi buah untuk benih lebih baik, karena dia mungkin penyinarannya lebih bagus. Produksinya cukup bagus. Tapi selain jadi pakan ternak, dia juga disarankan untuk jadi tanaman penutup. Untuk menghindar, ya, menutupi, terutama di lahan-lahan miring. Itu orang bilang istilah petaninya cover crop. Ini bisa dipakai untuk itu. Tapi ini ya kita tanam untuk tujuan lebih banyak, untuk menghasilkan hijauan pakan untuk kita punya ternak. Jadi ini tanam sekali, hanya kalau begitu dia panen, dia sudah tidak bisa bertumbuh lagi seperti tanaman yang lain. Jadi ini sekali tanam untuk sekali panen, ya. Jadi tanaman musiman dia. Jadi berarti tanam itu bisa juga ditinggalkan untuk sampai menghasilkan biji lagi, polongnya ya, untuk menghasilkan biji supaya mereka bisa kembangkan lagi. Kalau gitu, mungkin ini untuk pengembangan awal, saran Ibu Nika kita harus untuk perbanyakan bibit. Benih. Kita tanya mau kasih makan di buah ini atau di daun? Daun. Lebih banyak kita menggunakan daun. Kalau biji kita lebih banyak menggunakan untuk pengembangan. Nah, Ya. jadi lahan kosong, kalau mereka tidak tanam apa-apa, tugal ini saja. Dia juga selain itu dia juga mampu memberikan kesuburan tanah dari bintil akarnya, juga dengan proses pelapukan daun batang itu bisa mengembalikan kesuburan tanah legum ini. Ya. Kalau di lam toro taramba ini Bapak, selain kita dia punya daun itu untuk ternak sapi ya, kambing bisa juga. Ini bijinya kalau kita menghasilkan biji murni itu bisa kita jual. Jadi 50.000 1 kilo kalau di kantor kami. Biji. Ya, iya bijinya. Jadi ini seperti, tapi kami ini karena kita mau mendukung Bapak mereka, kami tidak ini. Ya. Seperti itu ya. Jadi tapi kalau banyak permintaan dari mana-mana pasti harus bayar, karena ini kita juga kalau di kantor ambilnya juga dari petani yang khusus mengembangkan ini yang sudah murni Bapak. Jadi kalau sudah tanam ini, kalau mau menghasilkan biji yang murni, berarti kalau dia sudah bertumbuh baik, lam toro yang ada itu yang lokal kita tidak bisa harus apa istilahnya, potong dan pangkas. Jangan ada tumbuh lagi di situ maksudnya. Baik, saya kira itu untuk yang Ibu Ati mau tambah sedikit tentang lam toro. Ini Bapak, ini dari lam toro sudah dijelaskan sama kulit. Terus kalau penanamannya bisa tanam, jarak tanamnya bisa ya. Jarak tanamnya berapa? Kan bisa dalam satu baris 1 meter antar pohon ini. Kalau antara baris ke baris 5 sampai 7 meter, tergantung Bapak mau bikin apa. Kalau lahan luas, misalnya Bapak bisa mau tanam di antara lam toro dengan lam toro ini, mau tanam jagung bisa, ya, atau rumput bisa. Kalau bisa 5 sampai 7 meter, lorong itu bagus. Kalau untuk masuk traktor gampang kan? Gampang ya. Dan yang berikut, kalau sudah ini tumbuh bagus, untuk kita mendapatkan dia punya biomas yang bagus, kita bisa pangkas. Umur 1 tahun bisa kita pangkas. Jangan terlalu tinggi Bapak. Bisa pangkas rata tanah, bisa 1 meter. Atau 1 meter bisa. Kan biasa di sini kan kalau orang kan biasa ini bukan panjat. Maksudnya ya piara sapi kan banyak. Kalau masa musim-musim tidak ada pakan, biasa kan orang tidak curi toh. Mudah curi. Ya, mudah curi. Jadi kita pangkas mudah ambil. 1 meter kan? Ya, untuk mempermudahkan kita. Ya, mempermudahkan. Jadi atau rata tanah itu lebih bagus lagi.
Kita tanam, dia kan keluar tuh mas bagus, batang-batang tunas bagus, itu lebih bagus lagi. Seperti begitu Bapak ya. Ya. Iya. Jadi Menolong juga bagi anak-anak dan ibu-ibu juga bisa Iya. dapat. kalau Bapak mereka punya lahan yang kosong, yang tadi kayak Pak Dion bilang, bisa juga ini misalnya jaraknya lamtoro itu antara barisan itu dia 7 atau 6, di tengah-tengahnya bisa dapat rumput ini. Iya. 2 lorong bisa ya Pak Dion ya, dua lorong bisa dapat 2 baris ya. Lorong itu tidak selamanya harus kita tanam tanaman pangan. Ya, bisa juga ini juga. Kita khususkan ini kebun hijauan pakan. Pakan, khusus pakan. Kami Campur yang ini. Di dalam pemberian nanti pakan ke sapi, kita tidak hanya kasih ini lamtoro, karena kalau lamtoro kita pemborosan, tapi kita campur harus dengan rumput. Jadi ini sekian, misalnya 100%, dia ini 50, lamtoro 50%. Begitu ya Bapak ya, supaya dia punya semua unsur yang dibutuhkan oleh ternak lewat rumput, dengan itu terpenuhi. Unsur nutrisi dari pakan itu Bapak. Nah, saya kira demikian dulu untuk kali ini ya, tapi nanti kita akan lanjutkan kegiatan ini dengan kita akan ke lokasi sapi, ternak tempat pemeliharaan sapi dari masing-masing anggota kelompok yang ada. Kita mau melihat mana ternak sapi yang akan kita seleksi untuk kita sebagai ternak yang akan dilakukan nanti pendampingan terhadap peternaknya untuk pembibitan ternak itu sendiri. Saya kira demikian dulu, nanti kita lanjut di lapangan. Baik, Sobat Tani, seperti tadi yang kami katakan bahwa setelah itu kita akan coba melihat di lokasi ya. Nah sekarang memang sudah ada beberapa ekor yang sudah kami lihat yang nanti akan bakal diukur. Ya, dia akan dilakukan pengukuran ternak sapi mana nanti yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pendampingan pembibitan ini. Ini masih ternak sapi milik Bapak Ketua Kelompok, tapi nanti setelah itu kita akan ke tempat yang anggota kelompok yang lainnya. Sekarang ini kami di penghujung pertemuan kami pada hari ini tentang persiapan untuk kegiatan ini, dan masih bersama dengan Bapak Ketua Kelompok dan anggota kelompok tani pemula ini. Pak Ketua Kelompok, tadi kan kita sudah ada sudah dijelaskan ya tentang kegiatan ini. Yang pertama dulu, kira-kira kesan Bapak dengan kegiatan pendampingan untuk penerapan standar pembibitan ternak ini seperti apa kesan Bapak? Walaupun nanti ini kita baru memulai memang, tapi apa mungkin ada kesan dari Bapak? Karena Bapak ini dengan teman-teman di kelompok tani pemula kan sudah melaksanakan pembibitan dan sudah sekian lama tahun ini. Kira-kira seperti apa, Pak? Dahulunya kami peternakan ini yang sedang dengan tradisional, kesederhanaan yang sekarang. Namun lewat pendampingan ibu dan bapak yang sekarang ini, nantinya kita akan meningkatkan kegiatan kami dalam arti produksi ternak kami, sehingga bisa membawa kami untuk boleh ke depan yang lebih maju lagi, lebih baik lagi dalam menghasilkan ternak yang berkualitas. Gitu. Dari lewat itu juga dari pendampingan ada membagikan kami benih untuk dan kami bibit. Untuk kami kembangkan pakan ternak untuk kami kembangkan untuk menambahkan nutrisi daripada ternak yang kekurangan ini. Jadi itu kami juga dan terima kasih karena juga akan mau kembangkan itu dengan baik. Baik, terima kasih. Demikian Bapak, terima kasih Bapak untuk kesannya. Mudah-mudahan nanti kita udah bisa bekerja sama dengan baik, didukung oleh teman-teman yang lain, ada Bapak anggota kelompok yang lain dan juga teman-teman dari BPSIP NTT nanti ya, kita bekerja sama. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan untuk kali ini. Sampai jumpa dan salam standar inovasi. Terima kasih.